suka live TikTok itu jualan dagang gitu, katanya merugikan UMKM yang tidak bisa melakukan live TikTok itu. Kau Ben sendiri gimana sih nanggapinnya? Saya nggak merasa tersinggung sih, soalnya nggak yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan gitu. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya gitu. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya. Itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan and bla 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 gitu. Terus intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya main kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Karena yang ngerasain mbak, saya itu pernah punya mesin, kalau nggak beroperasi itu pasti rusak, itu pasti rusak. Jadinya saya beli semuanya, bahkan berita ini naik juga mereka yang ayah gimana, ya nggak apa-apa, gue nggak, karena tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Justru malah saya itu memberikan sama afiliat-afiliat yang memang, saya itu afiliator kan, jadi afiliat ya, jadinya ibaratnya untuk semua yang pada punya produk dan yang lainnya ya kita bantu pasarin, ya kan. Jumlah persentasenya juga sedikit, kecil gitu. Tapi kalau saya kenapa mau kayak begitu, karena saya bisa bekerja dari rumah untuk kerjaan dapat, anak-anak juga dapat gitu. Kalau tawaran kerjaan malam mah bohong mbak, kalau nggak ditawarin mah pasti ada. Cuman anak saya tuh udah pada kritis banget kan, jadi saya pikir pertumbuhan mereka kan nggak bisa saya ulang 2 kali nih. Jadi saya nggak mau, saya tahu perkembangan mereka itu dari sosial media atau dari laporan susnya atau laporan dari istri saya kepengennya ya saya bisa bagi tugas sama Wenda itu ya dia kompak solid gitu. Makanya ada yang itu ramai ya biasa aja sih, kalau saya nggak ngerasa. Karena kalau masalah kepedulian ya nggak usah diajarin, saya sudah jauh lebih memiliki rasa kepedulian, rasa memiliki atau rasa menjaga karyawan, orang yang bekerja dan lainnya. Saya sudah jauh punya rasa empati sebelum mereka berbicara seperti itu kan ya. Makanya kalau saya bilang gini, orang kan gampang banget main asal bicara, tapi itu mereka nggak pernah berpikir sebenarnya gitu. Makanya kalau gue bilang oh enggak, gue nggak ngerasa itu, karena gue ngerasa ya memang gue lagi ada satu brand yang gue punya, dan terus ini pabrik yang menurut gue banyak manusia yang bekerja di dalamnya dan harus diselamatkan. Jadi makanya tugasnya sebenarnya dari sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? Semua pada mati kelaparan, pada kayak jangan, bukan tugas artis, ya tugas pemerintah untuk ngurusin, gitu. Makanya pada asik-asik kan pada debat, nah abis sidang tuh pada makan enak aja di ruangan. Jadi buat saya gini, jangan jadikan akhirnya semua masyarakat menjadi kritik, ya menjadi apa ya, kritikus ya istilahnya. Jadi mengkritik negara sendiri gitu. Toh nyatanya saya ada salah satu restoran, saya punya restoran di luar negeri juga, oh jauh berbeda, jauh berbeda. Nanti mulut saya yang tadinya diam kecep jadinya runcing gitu ya untuk berbicara hal ini. Nah apalagi untuk mereka-mereka yang asik berkomentar, terus mereka nggak mengeksekusikannya seperduli tapi nggak ngelakuin hal apapun untuk negara ini gitu. Jadi buat saya gini, nggak lah, gue nggak rasa sih, jadi gue ya cuek aja ngomongin minyak, gula. Oh syukurnya puji Tuhan ya, saya ketika udah minyaknya udah berjalan ya mereka menawarkan, Mas Ruben mau nggak ini saya ada gula gini-gini. Iya oke. Saya itu untuk pelaku usaha yang memang besar potensinya, saya pasti akan ngomong ya yang kayak gini harus diselamatkan, karena mereka dari daerah yang mesinnya udah ada, semuanya udah ada, terus mereka nggak bisa melakukan jualan dengan baik gitu karena kalah dengan kompetitor yang besar. Lah apalah kami sebenarnya ya, cuman ibaratnya meyakinkan orang ini. Tapi kan ini saya bukan model, bukan afiliator, tapi saya yang meminta untuk teruskan pabriknya, jalani, orang yang bekerja jangan ada yang dikurangi, semuanya jalan. Ya poinnya adalah saya terus ambil produk Anda, produk kamu saya ambil. Dia datang saya di mana di saat saya lagi istirahat di villa, terus dia lewat tim saya minta dikenalin ini, jadi saya datang, saya terima dengan lapang hati gitu ya. Oh iya mereka baik banget, dan terus usaha yang menurut saya ini punya potensi. Jadi negara juga jangan hanya membesarkan brand-brand yang besar, justru yang kecil-kecil yang kayak gini nggak pernah kedengeran kan namanya kalau bukan si artis yang mau promosikan gitu. Jadi buat saya gimana ya caranya, ini pembicaraan yang abu-abu, si benar yang akan ngerisin dirinya benar, yang si salah kayak ngerasa terpojoki gitu. Tapi buat saya gini, jangan asal bicara, jangan asal mau menjadi pembela atau menjadi pahlawan untuk
situasi yang ringkih buat saya. Jadi lakukan dulu. Sebelum lu membela orang lain, lu sudah lakukan apa untuk negara ini gitu. Gue nggak bisa ngelakuin apapun, gue nggak bisa menjangkau semua orang banyak, tapi gue bisa, yang gue selamatkan ya orang-orang sekitar gue dulu, orang yang bekerja, tapi orang-orang yang menurut gue ini bukan tugas artis, ini tugasnya pemerintah untuk ngurus. Tanah Abang kosong, artis disalahin, ini disalahin. Nah, sekarang ya stop, kalau teknologinya semakin canggih ya jangan masuk ke Indonesia. Kita pokoknya maunya SMS-an, nggak mau WhatsApp-an, ya gitu aja lah. Ya gampang. Sekarang maaf nih, aplikasinya disalahin, ini disalahin loh. Bukannya itu sebenarnya membuka banyak peluang gitu untuk semuanya. Keluarga dapet, usaha dapet, ini dapet gitu. Jadi si pabrik juga menghubunginya langsung, dan si reseller mungkin ada sesuatu yang mesti mereka turunin lagi harganya. Sekarang nih kita nih ya, ini gue mah jujur aja teman-teman nih ya, amani negara, kita dipaksa hidup di tengah padang gurun, tau nggak? Ya gak? Semuanya naik, semuanya sulit, semuanya diproses, semuanya gila-gila diperiksa ya. Tapi ya kita nggak dikasih kebebasan gitu. Ini mas saya jujur aja sebagai orang yang punya usaha yang bener-bener, ini mah gue celotehan gue udah halus banget nih gitu, udah halus, udah tertata enak. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat gerem, udah pada sibuk-sibuk pada ini negara ini. Gue memang bukan pahlawan yang membela zaman, enggak. Tapi maksud gue gini, lu nggak usah nyelamatin orang lain dulu, lu selamatin di sekeliling lu dulu gitu. Nah yang kayak begini digoreng sama berita, lu bukan mikirin yang lain tuh ya. Para pejabat korup ini lu pada mikirin ini apa? Hah? Artis jadi kambing hitam dari aplikasi. Artis itu paling sasaran empuk untuk jadi headline ya berita. Semoga teman-teman juga tidak menaikkan headline yang menggiring sebuah opini gitu. Karena gue ngerasain sendiri bagaimana teman-teman selebriti juga ya, mereka berjuang untuk para UMKM loh. Bahkan banyak di antara mereka yang mana produknya, yuk sini gitu. Ya ilah, kalau teman-teman tahu nih siapa yang pernah main di aplikasi itu, persentasenya kan komisinya gede apa enggak coba? Ya, jadi emang berapa sih komisinya? Gue tuh sampai ngakak gitu. Gila ya, dia udah kaya, udah kayak gini. Ini bukan kaya dan miskinnya, tapi yang ditanya adalah bagaimana lu peduli sama situasi yang lagi terjadi dan lu langsung action. Ya, lu ini asik bikin konten untuk viewer. Asik pada ya ayo lo, yang penting naik view-nya. Ayo yang penting naiknya, ya udah. Akhirnya kegoreng beritanya. Ya gue tidak perlu menghindari teman-teman karena ngapain gue produk gue sendiri. Itu pabrik juga ibaratnya saya itu sampai netesin air mata ketika melihat banyak orang yang bekerja di pabrik itu kembali aktif. Mereka semua aktif, wah, bagian pengolahannya, bagian ini semuanya aktif gitu. Jadi buat saya gini, saya cuman secuil di dunia ini gitu ya, secuil. Tapi minimal ketika saya rasa saya sanggup membantu, mulut saya nggak ngomong enggak, iya gitu. Tapi saya akan jujur kok, nggak bisa gue, ya gue nggak bisa. Sama kayak teman-teman kalau gue buru-buru, emang gue buru-buru. Kalau gue ada waktu ya gue ada waktu. Jadi gue pengen jadi orang yang apa adanya. Yang orang yang suka sama gue ya dia akan suka, yang nggak suka sama gue ya tetap aja nggak suka gitu ya. Oke.